Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 17 Maret 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Azifa Zahriadis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan operasi penyakit masyarakat Pekat Toba 2022 dalam upaya menciptakan Kamtibmas menghadapi bulan suci Ramadan. Sebanyak 1.777 personel gabungan TNI Polri dan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara dikerahkan selama 21 hari juga untuk memberantas premanisme dan tempat-tempat kriminal. Operasi Pekat Toba 2022 akan dilaksanakan oleh tim gabungan unsur TNI Polri dan pemerintah dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif jelang bulan suci Ramadan. Sasaran operasi Pekat Toba 2022 adalah penindakan terhadap premanisme, perjudian, prostitusi, pornografi, minuman keras, dan pencurian dengan kekerasan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Operasi Pekat Toba 2022 mengedepankan fungsi reserse dengan tindakan represif penegakan hukum. Selain itu, petugas intelijen bertugas mendeteksi dini dan personil Binmas melakukan penyuluhan, himbauan, dan sosialisasi agar terhindar masyarakat dari pelanggaran hukum. Ada 4 wilayah prioritas Operasi Pekat Toba 2022, diantaranya Kota Medan, Belawan, Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhan Batu. Target operasi kita meliputi orang dan tempat, kemudian ada 4 wilayah prioritas, yaitu meliputi Polrestabes Medan, Polresta Deli Serdang, Polres Belawan, dan Polres Labuhan Batu. Sedangkan Polres yang lainnya menjadi Polres Imbangan. Dengan harapan menjelang bulan suci Ramadan, situasi Kamtibmas di Polda Sumatera Utara kondusif, masyarakat bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan tenang, dengan nyaman, dan tentu dengan aman. Terima kasih. Menghadapi bulan suci Ramadan, aparat kepolisian yang bertugas di lapangan akan memberikan tindakan tegas kepada pelaku yang mencoba membuat situasi Kamtibmas tidak kondusif di Sumatera Utara. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi mendatangi sebuah gudang penampungan barang bekas di Kelurahan Brohol, Kecamatan Sibolga, Kecamatan Bajendis, Kota Tebing Tinggi. Kedatangan Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi ini menyusul pimpinan DPRD telah mendatangi PT Waskita Karya atas dugaan pencurian aset negara. Pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi mendatangi gudang penampungan barang bekas menyusul adanya laporan warga barang milik PT Waskita Karya dicuri warga dan dijual ke satu gudang ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Iman Aryadi, telah mendatangi kantor PT Waskita Karya yang menduga barang milik PT Waskita Karya banyak dicuri dan dijual untuk kepentingan pribadi. Namun, respon pihak perusahaan ini tidak kooperatif atas aduan masyarakat ke DPRD Kota Tebing Tinggi. Demikian halnya, dugaan hasil curian barang milik negara itu dijual ke gudang aset yang akan tetapi responnya kurang baik. Kedatangannya ke gudang aset ini mereka tolak, bahkan para wartawan dilarang untuk mengambil visual. Menurut Iman Aryadi Saragih, kedatangannya ke gudang ini untuk melihat apakah benar kejadian tersebut. Laporan warga bahwa di gudang ini ada aset PT Waskita Karya yang dicuri dari Jalan AMD. Harapan saya kepada pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan, tidaklah seperti ini menerima kedatangan kita di lokasi ataupun di perusahaannya Bapak Aseng. Karena juga kita sebagai pimpinan DPRD, kita melaksanakan tugas dan fungsi kita berdasarkan laporan dari masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi. Hari ini kita juga akan melaksanakan laporannya ke Polres Tebing Tinggi. Sementara Asai ketika wartawan meminta komentarnya menolak memberi keterangan. Direncanakan hilangnya aset milik PT
Waskita Karya di Jalan AMD ini akan dilaporkan ke Mapolres Tebing Tinggi. Pemirsa, Kepolisian Polres Padang Sidimpuan mengawal ketat proses pendistribusian minyak goreng kemasan ke sejumlah swalayan dan toko. Selain melakukan pengawalan, pihak kepolisian juga memeriksa sejumlah gudang distributor guna mengantisipasi kelangkaan minyak goreng. Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Sidimpuan dan Intelkam melakukan pengawalan ketat proses pendistribusian minyak goreng ke sejumlah toko dan swalayan. Pihak distributor mengatakan hari ini stok minyak goreng kemasan subsidi telah masuk sebanyak 14 ton dan akan disalurkan ke sejumlah toko dan swalayan di Kota Padang Sidimpuan. Pihak distributor mengaku untuk minyak goreng subsidi akan dijual seharga Rp14.000 dan para pedagang diharapkan tidak menaikkan harga minyak goreng tersebut. Proses pendistribusian minyak goreng ini mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian Polres Padang Sidimpuan. Pihak distributor mengaku stok minyak goreng curah dan minyak kemasan subsidi maupun non-subsidi aman. Totalnya? Iya, Bang. 1.400 karton, lebih kurang 14 ton lah. 14 ton. Masing-masing apa? Swalayan ada? Swalayan ada 2, tuh grosir, sisanya grosir. Mereka berdapat berapa, Bang? Tiap toko, Bang? Ada yang beda, ada yang 200, ada yang 100. Ya kalau dibilang cukup, untuk seminggu cukup lah. Untuk seminggu itu, untuk toko yang itu ya. Nanti karena minggu depan toko yang lain lagi gitu loh. Kalau harga? Harga tetap harga subsidinya. Usai melakukan pengawalan proses pendistribusian minyak goreng, pihak kepolisian Polres Padang Sidimpuan juga melakukan peninjauan ke sejumlah gudang distributor minyak goreng yang berada di Kampung Losung, Kota Padang Sidimpuan. Minyak makan ini akan disalurkan pada hari ini juga ke toko-toko, ke masyarakat yang ada di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Kami, Polres Padang Sidimpuan, siap melaksanakan perintah dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Ibu Kapolres Padang Sidimpuan untuk melaksanakan pengamanan, pengawalan, pendistribusian minyak makan di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Kita ke Kota Medan, pemirsa. Pemerintah Kota Medan saat ini lebih fokus melakukan vaksinasi terhadap anak-anak sekolah usia 6 hingga 11 tahun. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Medan sebagai upaya meningkatkan imun tubuh anak-anak sekolah untuk menghadapi pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Medan. Saat ini terdapat sekitar 230.000 anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang menjadi sasaran vaksinasi baik untuk vaksinasi dosis pertama maupun vaksinasi dosis kedua. Dari jumlah ini sekitar 57% lebih anak-anak usia 6 hingga 11 tahun telah mengikuti vaksinasi baik untuk dosis pertama maupun vaksinasi dosis kedua. Persentase jumlah anak yang telah divaksin ini belum maksimal sesuai target pemerintah 70% yang akan dilaksanakan hingga bulan Juni 2022 mendatang. Guna meningkatkan jumlah anak-anak agar mengikuti vaksinasi, kian gencar dilakukan sosialisasi dan edukasi terhadap orang tua tentang pentingnya vaksinasi untuk anak. Hal ini dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan bekerjasama dengan puskesmas di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan hingga saat ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan, Dr. Mutia Nimparmas, menyatakan untuk meningkatkan sasaran vaksinasi, direncanakan pada bulan Maret 2022 ini akan dilaksanakan lagi vaksinasi secara serentak pada 20 titik di Kota Medan untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Nah, pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan untuk anak, tetap. Mungkin saat ini kenapa tidak tercapai ada masalah karena ada orang tua dan lain-lain mungkin masih belum mengizinkan anaknya untuk divaksinasi. Ada hal-hal mungkin atau termakan hoax atau lain-lainnya. Nah, tapi kami sudah berusaha mengedukasi melalui vaskes kami untuk memberikan edukasi penyuluhan bagaimana pentingnya vaksinasi anak kepada orang tua, dan insya Allah sudah berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah semua mengerti betapa pentingnya vaksinasi.
Dr. Putiani Parmars mengharapkan agar orang tua siswa segera membawa anak-anak mereka untuk vaksinasi, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua, agar imun tubuh anak kian meningkat. Pentingnya vaksinasi ini juga sebagai upaya agar anak-anak tidak mudah terkena penyakit menyusul virus COVID selalu bermutasi kian beragam. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Polres Labuan Batu melakukan penghentian sejumlah bus dan melakukan razia penumpang bagi yang belum vaksinasi. Razia ini dilakukan guna mencapai target 70%. Dari hasil razia ini ditemukan sejumlah warga yang belum divaksinasi. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 terutama varian baru Omikron, petugas kepolisian melakukan razia untuk roda 4, khususnya bus yang melintas di Jalan Lintas Sumatera di wilayah Polres Labuhan Batu. Dari hasil razia ini, ditemukan sejumlah penumpang belum vaksinasi. Warga yang belum vaksinasi, maka petugas kepolisian langsung membawanya ke tempat vaksinasi yang telah disediakan. Salah seorang warga, Ernawati, yang pertama kali vaksinasi menjelaskan bahwa selama ini ia takut vaksinasi karena terkait informasi negatif pasca vaksinasi. Namun setelah melihat dan menerima arahan dari petugas demi menjaga kesehatan, akhirnya ia mau vaksinasi. Ini vaksin yang keberapa, Bu? Yang pertama. Loh, kok pertama, Bu? Sementara masyarakat sudah ada yang vaksin kedua, ketiga gitu. Apa sebabnya, Bu? Ya, seperti yang aku bilang tadi kan, dari mula selama ini merasa ketakutan aja. Nah, tapi setelah dilihat banyak yang vaksin sehat-sehat, gimana, Bu? Rupanya nggak ada apanya, mantap. AKP Iskunarko mengatakan target vaksinasi 70% jelang bulan Ramadan ini. Pihaknya akan terus berupaya untuk program vaksinasi dengan adanya razia vaksin mulai pagi hingga sore hari ini masih ditemukan warga yang belum vaksinasi karena selama ini warga terpengaruh oleh hoax. Akan tetapi setelah mendapat arahan dari petugas kepolisian, akhirnya warga mau divaksin. Selain itu juga mewajibkan setiap personil kepolisian harus membawa sebanyak 10 orang warga untuk vaksinasi. Personel Polsek Waluhulu sudah mengadakan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga sekarang kita lihat sama-sama masyarakat sudah mulai menyadari hal itu untuk kesehatannya. Kemudian juga kami dalam pelaksanaan teknisnya juga kami diperintahkan pimpinan satu personel ada membawa 10 masyarakat untuk dilakukan vaksinasi. Pemirsa, bahan bakar minyak jenis solar saat ini langka di Kota Padang Sidimpuan, mengakibatkan pengendara mobil antri pada SPBU. Pemilik kendaraan antri hingga 1 jam untuk mendapatkan minyak jenis solar. Puluhan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak jenis solar antri di SPBU Jalan Serma Lion Kosong, Kota Padang Sidimpuan. Dalam beberapa bulan belakangan ini, bahan bakar minyak jenis solar langka sehingga beberapa SPBU yang ada di Kota Padang Sidimpuan mengalami kekosongan minyak solar akibat pasokan dibatasi. Antrian mobil cukup panjang hingga sampai ke ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Hal ini diperparah dengan kondisi jalan yang sempit, membuat pengendara yang melintas di jalan ini harus ekstra hati-hati. Dari pantauan, selain SPBU yang berada di Jalan Serma Lion Kosong,
juga SPBU yang berada di lokasi lain, diantaranya SPBU Batuna 2, Sitamiang, Sadabuan, Padang Matinggi, dan Manunggang mengalami kekosongan bahan bakar minyak jenis solar. Salah seorang pengemudi kendaraan Sumanto antri bersama puluhan kendaraan lainnya menyatakan 1 jam mengantri agar bisa mendapatkan minyak solar. Yang abang datangi dari tadi, Bang? Oh, 3. Ada 3? Iya. Cuman sini dapat, Bang? Iya. Yang lainnya kosong ya, Bang? Iya. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap 7 orang bandar dan kurir narkotika golongan 1 jenis sabu dan ganja. Para tersangka pemilik narkoba yang juga sebagai bandar dan kurir ini ditangkap Satuan Narkoba pada 3 tempat yang berbeda. Penggerebekan tempat bandar dan kurir narkoba kerap dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba di Desa Jambur, Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Dari penggerebekan ini, para kepolisian berhasil menyita barang bukti narkoba jenis ganja kering sebanyak 3 kg yang dilakban warna kuning. Barang bukti yang disita aparat kepolisian ini sebagai hasil pengembangan dari tersangka pemilik ganja kering sebesar 700 gram. Saat ini tersangka diboyong ke Mako Polres Mandailing Natal untuk pengembangan lebih lanjut. Polres Mandailing Natal pada pers release menyatakan dari hasil tangkapan selama bulan Maret 2022 ini telah ditangkap 7 orang pemilik narkotika golongan 1 jenis ganja pada 3 tempat berbeda. Pada tempat pertama ditangkap 2 orang bandar dan kurir ganja kering di Desa Jambur, Padang Matinggi dengan menyita barang bukti 4 kg ganja kering dan 275 paket ganja siap edar. Sementara pada lokasi kedua ditangkap 4 orang bandar dan kurir narkoba golongan 1 jenis sabu di Kecamatan Sinunukan, Mandailing Natal. Barang bukti yang disita sebanyak 5,96 gram sabu, sedangkan pada tempat ketiga ditangkap 1 orang pelaku pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 7,35 gram dan 1 unit timbangan elektrik dana uang tunai 1 juta rupiah. Ganja kering yang dibalut lakban dengan berat 2 kg. Kemudian ada 1 buah plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 100 gram. Kemudian ada 1 buah plastik warna hitam berisikan 275 paket kecil ganja kering dengan berat bruto 200 gram. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Binjai beserta pemerintah kota dan aparat kepolisian memusnahkan puluhan kilogram narkotika jenis sabu, ganja, dan juga ekstasi. Pemusnahan narkotika ini sebagai bentuk sinergitas aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Binjai dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Binjai. Kota Binjai adalah salah satu pintu masuk peredaran narkotika dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Karenanya aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Binjai bekerja sama dalam memberantas narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Binjai sebagai bentuk kerjasama BNN Kota Binjai, aparat kepolisian, pemerintah Kota Binjai, dan Kejaksaan Negeri. Pemusnahan barang bukti narkotika dari sebanyak 125 perkara ini dilakukan dengan cara memblender sabu-sabu dan membakar ganja, disaksikan aparat penegak hukum dan Wakil Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Muhammad Hussein Atmaja, mengatakan saat ini Sumatera Utara merupakan peringkat pertama peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, aparat penegak hukum dan pemerintah harus bekerja sama memberantas narkotika, khususnya Kota Binjai sebagai salah satu pintu masuk narkotika. Tetap berkomitmen dengan dukungan dari Pemko Binjai, dengan Polres, dengan BNN, secara sinergi kami akan terus melakukan upaya-upaya menekan bagaimana kejahatan narkotika ini supaya dapat diminimalisir. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Auditor Jenderal TNI Marsikal Muda TNI Reki Ayrin Lube SHMH melakukan kunjungan kerja ke Auditor Militer Otmil 102 Medan pagi tadi di Kota Medan. Pada kunjungan kerja ini,
Orjen untuk melihat kondisi kantor Otmil sekaligus melakukan penyumpahan auditor militer di Otmil 102 Medan. Pada pengambilan sumpah terhadap Auditor Letkol Laut Edi Sinulinga dihadiri Kaotmil T dan Kaotmil Medan dan Pomal dan Pomdam 1 Bukit Barisan dan para pejabat di lingkungan TNI. Orjen TNI Marsikal Muda TNI Reki Airin Lume SHMH dalam amanatnya mengatakan dalam ikrar sumpah jabatan sebagai auditor militer merupakan amanah undang-undang dalam melaksanakan tugas sebagai wakil dari masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karenanya harus dilakukan sebaik-baiknya dengan tetap berpegang pada keyakinan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan diharapkan para auditor memiliki integritas dan moral serta sikap adil. Orjen juga mengharapkan agar penyelesaian pada lingkungan TNI, maka auditor lebih mengutamakan sinergitas. Selain itu, diharapkan para penegak hukum pada wilayah masing-masing menjalin keharmonisan secara baik. Lebih menguasai, lebih paham tentang teknis acara. Kemudian kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan terdakwa. Meskipun terdakwa dalam keadaan istilahnya pesakitan, kita harus lebih menghargai dia, memanusiakan dia karena dia sama juga dengan lain, namun karena kondisi ataupun statusnya dia sebagai terdakwa, apapun yang dia lakukan pasti menurut kita salah. Namun demikian ada hal-hal yang kesalahan orang itu kan tidak semuanya salah, tapi ada hal yang sedikit di dalam diri dia yang perlu kita perhatikan. Jangan memutarbalikkan fakta, jangan memutarbalikkan hal-hal yang harusnya salah menjadi benar, yang harusnya benar menjadi salah. Karena bagaimanapun juga walaupun kita bukan memutus perkara, tapi kita tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pekerjaan-pekerjaan kita. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meresmikan Rumah Restoratif Justice di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Restoratif Justice ini dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian suatu permasalahan perkara, baik pidana maupun perdata tanpa langsung ke ranah hukum.
Masyarakat dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara tanpa melalui proses hukum, melainkan dengan jalur perdamaian yang disebut restoratif justice. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meresmikan rumah restoratif justice di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Launching ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Zoom meeting dengan Jaksa Agung Republik Indonesia bersama dengan 9 kejaksaan tinggi lainnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Indianto, mengatakan banyak proses hukum yang diselesaikan ke pengadilan, akan tetapi tidak seluruh masyarakat mendapatkan keadilan. Restoratif justice adalah langkah dari penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan. Restoratif justice ini mengedepankan jalur perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang dalam permasalahan, baik pidana maupun perdata. Seperti halnya di Kabupaten Karo, di mana masyarakatnya mengedepankan adat istiadat dalam penyelesaian masalah. Nah, dengan banyaknya jumlah penduduk itu, potensi untuk kejahatan itu tinggi juga. Tapi di sini karena masyarakatnya yang seperti saya sampaikan tadi, mereka ini adalah punya adat istiadat yang sangat kuat. Banyak sekali perkara-perkara sebetulnya yang diselesaikan sendiri tanpa kepada penegak hukum oleh mereka. Tapi sekarang ini masih ada juga perkara, karena sudah banyaknya penduduk, banyak juga perkara yang sampai naik ke kepolisian, ke kejaksaan, sampai ke pengadilan. Nah, untuk mengurangi itu, makanya kampung ini ditetapkan sebagai kampung restoratif justice. Dengan adanya rumah restoratif justice ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum tanpa harus ke pengadilan. Pemirsa, jelang bulan puasa, harga daging ayam potong dan telur di pasar tradisional Kota Sibolga mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan kepada pedagang dari pihak distributor. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Kota Sibolga setiap kilogram senilai Rp28.000, padahal sebelumnya hanya Rp25.000 setiap kilogram. Menurut penjual daging ayam potong, kenaikan harga daging ayam potong mencapai Rp3.000 setiap kilogram. Bahkan penjual daging ayam potong memprediksi harga ini akan mengalami kenaikan terkait kian dekatnya bulan suci Ramadan. Selain itu, kenaikan daging harga ayam potong saat ini akibat kian berkurangnya pasokan daging ayam potong dari tingkat distributor. Kenaikan harga enggak? Kemungkinan ada kenaikan harga. Mungkin karena mau bulan puasa, kenaikan harga mungkin ada. Dari sebelumnya harganya berapa ini? Sebelum 28? 25, 24. Jadi karena udah mau dekatkan bulan suci Ramadan, mungkin kenaikan harga agak melonjak. Kasih sekitar 32 lah, 30. Demikian halnya harga telur ayam Eropa juga mengalami kenaikan harga secara bervariasi dan berdasarkan ukuran. Untuk ukuran besar telur ayam setiap butirnya dijual Rp1.500. Sementara telur ayam Eropa ukuran kecil setiap butir dijual Rp1.250.000. Hal yang sama juga terjadi pada harga sayur mayur, diantaranya cabai merah dan bawang merah. Kenaikan harga sayur mayur telah terjadi sejak sebulan yang lalu. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia
Pemirsa, warga masyarakat pada dua desa yakni Blok 10 dan Desa Hutanauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, beberapa tahun ini mengeluhkan rusaknya jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai segera memperbaiki dan mengaspal jalan desa ini. Beginilah kondisi jalan pada dua desa, yakni Desa Blok 10 dan Desa Hutanauli di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Jalan desa ini menghubungkan Desa Blok 10 dengan Desa Havea serta Desa Hutanauli ke Desa Batu 13 sebagai jalan penghubung dua desa ini yang merupakan jalan alternatif penghubung dua kecamatan, yakni ke Kota Dolok Masihul dan Kecamatan Sairampah. Sepanjang 1,5 km jalan penghubung antar desa dan kecamatan ini rusak dengan kondisi jalan berlubang dan dipenuhi genangan air. Pada musim penghujan saat ini, kondisi jalan becek dan licin sehingga para pengendara sulit melintasinya. Jalan desa ini juga akses penting bagi masyarakat desa yang mayoritasnya adalah petani. Menurut salah seorang warga desa Blok 10, Ahmad Bakri Arwan, kondisi jalan ini rusak sudah bertahun-tahun lamanya. Sebelumnya, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, pembangunan jalan di desa mereka hanya dilakukan seadanya dengan penimbunan dengan batu untuk menutupi lubang di jalan. Sebelumnya udah pernah ada pembangunan. Sebelumnya udah pernah ada pembangunan nggak jalan ini? Ada, tapi sekedar aja. Tahun berapa itu, Pak? Biasa aja. Sekitar ada berapa tahun ya? 4 atau 5 tahun yang lalu lah. Apa ya, Bang? Batu-batu sekedar aja ini. Tapi ya segera dibangun lah, gitu, di aspal. Supaya enak untuk lalu lalangnya masyarakat di sini. Warga berharap agar jalan desa ini segera dibangun dan diaspal oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga aktivitas warga masyarakat menggunakan jalan desa ini dengan lancar. Pemirsa, warga Jalan Pasar 7, Tembung, Kecamatan Percut Seituan Deli Serdang resah dengan padatnya arus pelintas kendaraan yang melintas setiap hari sehingga membuat kemacetan panjang. Kondisi ini sudah dirasakan warga selama bertahun-tahun, apalagi sejak beroperasinya kereta api railing menuju Bandara Kuala Namu. Beginilah kondisi Jalan Pasar 7 Tembung, tepatnya dari Simpang Jodoh hingga perlintasan kereta api Bandar Khalifa yang selalu macet, mulai dari pukul 7 pagi hingga sore hari. Banyak warga yang kesal, terutama para siswa dan karyawan yang akan menuju kota Medan dan sebaliknya, harus mengalami kemacetan panjang ketika pergi ke sekolah atau menuju kantor. Tak jarang banyak warga yang harus memutar balik kendaraannya dengan mencari jalan alternatif agar cepat sampai ke tempat tujuan. Kemacetan jalan ini semakin diperparah karena hampir setiap 30 menit sekali kereta api ke Bandara Kuala Namu selalu melintas di jalan ini. Sehingga belum tuntas kemacetan yang pertama, sudah disusul kemacetan berikutnya. Salah seorang warga, Ani, mengatakan Jalan Pasar 7 ini tidak pernah sepi dari padatnya kendaraan karena saat ini banyak warga kota Medan yang memilih tinggal di daerah Tembung sekitarnya. Mengingat jalan ini merupakan jalan alternatif menuju Bandara Kuala Namu dan juga ke Tanjung Merawa, sudah selayaknya pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencari solusi agar jalan yang selalu macet ini bisa dilalui warga dengan lancar. Meskipun jalan ini juga merupakan perlintasan kereta api menuju Kota Kisaran, Tanjung Balai, dan Kota Rantau Perapat. Warga berharap perlintasan kereta api lewat jalur atas yang pembangunannya masih sampai Mandala diteruskan hingga ke Batangkuis, sehingga menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Sementara itu, di tempat ini tidak pernah tampak petugas lalu lintas dalam mengatur kelancaran arus sehingga setiap pengguna jalan selalu berusaha saling mendahului dan terjadi kemacetan. Pemirsa, guna mendorong peningkatan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19, salah seorang pria di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih yang diolah menjadi makanan, diantaranya jamur crispy, nugget, jamur bakso, jamur pepes, jamur, dan sate jamur. Kesuksesan pria ini tercapai atas keinginan dan kerja keras yang tidak mengenal musim, sehingga dalam sebulan mampu meraup untung 10 juta rupiah.
Seorang pemuda di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih dan mengolahnya menjadi makanan dari bahan jamur. Pria ini berdomisili di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Dengan menggunakan bahan sekam padi, tepung jagung, dedak, gula pasir, dan dolomit diaduk lalu diisi ke dalam plastik ukuran 1 kg hingga menunggu panen 40 hari kemudian. Sebelumnya telah dilakukan sterilisasi untuk mematikan kuman dengan menyetim backlog dengan suhu yang cukup. Jamur tiram yang menggunakan backlog berukuran 1 kg mampu menghasilkan setengah kilogram jamur tiram putih yang dapat bertahan selama 4 bulan. Selain bisa dijual setiap kilogram dengan harga Rp20.000, juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan dengan bahan jamur menjadi jamur crispy, nugget jamur, bakso jamur, pepes jamur, dan sate jamur dengan kaya vitamin serta serat yang bagus untuk pencernaan. Salah seorang pekerja budidaya jamur tiram putih, Rido, mengatakan dengan adanya pembudidayaan jamur tiram putih ini dapat menambah penghasilan sebagai pekerja dan menjadi petani jamur di tengah pandemi COVID-19. UMKM jamur tiram di pesisir Belawan ini menambah penghasilan bukan saya saja, tetapi masyarakat, tetangga, dan yang lain untuk di sekarang ini pandemi COVID-19. Artinya perharinya adik bisa dapat berapa? Perharinya sekitar taksiran kurang lebih 50 hari ya? Ya. Pada budidaya jamur tiram putih ini harus tetap dijaga suhu udara dengan kelembapan yang cukup agar memperoleh panen yang lebih banyak. Jamur tiram putih mudah dibudidayakan dan bermanfaat bagi kesehatan, serta dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan olahan makanan hingga mendapatkan keuntungan 10 juta hingga 12 juta rupiah dalam 1 bulan. Beberapa persen, tetapi dengan ruangan yang kita buat desain sedemikian mungkin ini agar bisa ruangan itu tetap lembab. Untuk per hari kita 400.000 laba bersih, dia dihitunglah per bulannya berapa, untuk per harinya sekitar 400.000 dengan menghasilkan jamur 20 kilo sampai 50 kilo. Banyaknya permintaan jamur tiram putih di Kota Medan membuat petani jamur di kawasan Medan Utara ini kewalahan memenuhi permintaan konsumen. Meningkatnya pemesanan jamur tiram ini untuk diolah menjadi makanan untuk dijual mampu membantu ekonomi keluarga akibat pandemi COVID-19. Selain jamur tiram, dalam waktu dekat petani jamur akan membudidayakan jamur kuping champion, merah, steak, dan oyster mushroom untuk diekspor. Pemirsa, Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai di tengah keindahan alam yang memadukan danau dan juga deretan bukit. Ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Selain mengagumi pemandangan, ada juga dapat mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Huta Bolon Simanindo. Pemirsa, Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo menguasai pasar nasional. Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih.
Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel. Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama, dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Setelah memasuki masa tanam 2 bulan, para petani biasanya hanya menunggu panen karena masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 90 hingga 100 hari. Wortel yang memiliki umbi yang baik, biasanya 5-6 umbi sudah memiliki bobot 1 kg. Untuk 1 hektar lahan tanam dengan kualitas umbi wortel yang baik dapat mencapai produksi 25 ton. 1 hektar lahan tanaman wortel membutuhkan biaya mulai dari penanaman hingga panen berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Jika harga wortel pada musim tanam mencapai Rp4.000, petani bisa memperoleh keuntungan 100 juta. Jika dipotong dengan modal yang sudah dipakai, keuntungan bagi petani mencapai 70 juta rupiah. Dalam setahun dapat dilakukan 4 kali masa tanam. Biasanya pada 4 kali masa tanam, petani mendapatkan harga yang baik 2 kali, sedangkan 2 kalinya biasanya hanya kembali modal atau mendapat keuntungan 10 juta rupiah saja. Kita kasih pemupukan sekitar 3 kali sampai panen. Dan penyemprotan kira-kira 4-6 kali. Yang bagus dia sekitaran 6-8 biji 1 kilo. Nah, misalnya gitu kita dapat 20-25 ton per hektarnya. Jika kita harga 3.000 saja udah kita dapat kisaran 60-75 juta 1 hektar. Dalam 1 tahun bisa kita 3 kali panen. Iya, biasanya kadang bisa 2 kali dapat harga, bisa 3 kali tergantung cuaca. Tingginya permintaan dari luar kota membuat salah seorang pembudidaya mengepul wortel dari petani yang ada di Tanah Karo untuk dikirim ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Agar sampai ke tangan konsumen tetap dalam kondisi segar, wortel yang dipanen tiba di pabrik terlebih dahulu dibersihkan dengan mesin pencuci, kemudian dikeringkan dengan kipas dan dilakukan penyortiran. Agar semua ukuran dapat digunakan, penyortiran dilakukan sesuai ukuran, yakni ukuran baby skala kecil, small di atas ukuran baby, medium lumayan besar, sedangkan ukuran large untuk ukuran yang paling besar atau jumbo. Kita kalau dia masuk dari ladang, kita bersihkan, kita cuci, kita laundry, siap dari laundry ke tempat packingan. Kita packing setiap size. Siap itu kita masukkan ke kardus. Satu lagi spek 2 kita masukkan ke plastik. Siap di packing semua, kita masukkan cold storage sampai dapat suhu -0.
Setelah dikeringkan, wortel yang sudah disortir dimasukkan ke dalam kotak, di mana satu kotaknya berisi 10 kg. Sebelum dikirim ke berbagai kota di Indonesia, wortel tersebut disimpan terlebih dahulu di ruangan pendingin. Dan sebelum dikirim keluar kota, pasca dikeluarkan dari ruangan pendingin, suhu wortel harus berada pada kisaran 0 sampai plus 2 derajat Celcius. Untuk kita tahu suhu barang yang kita kirim. Karena kalau dikirim ke luar pulau harus di bawah plus 4 supaya barang aman, tidak busuk, segar sampai di tujuan. Kalau ke Jakarta 4 hari, ke Surabaya 5 hari, ke Bali 6 hari. Joy Sembiring, sang pembudidaya, memiliki keinginan yang kuat menjadikan wortel Tanah Karo yang berasal dari produksi miliknya mampu menembus pasar internasional. Ya, Jiji bangga melihat pembudidaya wortel di Tanah Karo karena memang mampu menguasai pasar nasional. Apalagi tadi, kalau kita lihat tadi salah seorang pengepul atau pembudidaya juga termasuk, berupaya nanti bagaimana kemudian supaya wortel dari Tanah Karo ini bisa menguasai pasar internasional. Betul sekali, dan ini juga bisa sukseskan program pemerintah sendiri, Kerry. Betul sekali ya. Bagaimana meningkatkan perekonomian dari desa dan juga bagaimana untuk meningkatkan kesuksesan, kesejahteraan dari para petani yang ada di Kabupaten Karo sendiri. Kita berharap seperti itu karena kalau wortel atau misalnya bahan-bahan makanan seperti sayur-sayuran yang ada di Tanah Karo ini bisa menembus pasar internasional secara tidak langsung, ini pasti akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Tapi kita miris ini ya, Azipa, kalau kita lihat tadi beberapa berita yang kita sampaikan hari ini, masih ada sejumlah kenaikan harga kebutuhan pokok yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, ini tentunya kita harus harapkan bagaimana kemudian nanti pemerintah juga harus terus memantau bagaimana harga-harga kebutuhan pokok saat ini khususnya dalam menjelang bulan puasa. Betul sekali, apalagi menjelang bulan puasa tentu semakin banyak lagi yang lebih meningkat ya. Belum karena lagi biasanya permintaan. Goreng, betul sekali. Dan juga daging-daging serta bahan-bahan makanan itu meningkat dan akhirnya membuat semua masyarakat ya mengalami dampak dari hal tersebut, Kerry. Iya. Jadi memang tapi satu yang paling pasti harus kita hadapi bersama adalah bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat jangan melakukan panic buying, apalagi meskipun kita saat lagi ya kita memasuki bulan puasa, tetapi hendaknya kita tidak melakukan panic buying, menumpuk atau melakukan penimbunan barang-barang di rumah kita karena itu merupakan salah satu pemicu untuk menjadikan sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Betul kita harap begitu ya, Cici ya. Betul sekali, Kerry. Setuju sekali dengan Kerry. Ya. Tidak terasa pemirsa, kami sudah hampir 1 jam menemani Anda di Sumatera Utara hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Azifa Zahriris, kami mengingatkan Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.